Prancis, negeri yang kerap menjadi sorotan dunia karena sejarah revolusinya, budaya liberalnya, serta sikap sekulernya yang kuat, tiba-tiba digemparkan oleh sebuah peristiwa yang di luar dugaan banyak pihak. Di sebuah kota yang selama ini dikenal dengan populasi mayoritasnya yang menganut Kristen Katolik, puluhan pendeta secara mengejutkan melakukan aksi yang mengundang perhatian dunia. Mereka menghancurkan patung Yesus yang selama ini berdiri megah di gereja-gereja tua peninggalan abad pertengahan. Berita ini menyebar begitu cepat melalui media sosial, portal berita internasional, hingga forum-forum diskusi lintas negara. Apa yang tampak di permukaan sebagai tindakan yang dianggap kontroversial, ternyata menyimpan kisah yang jauh lebih dalam dan kompleks. Awal mula kejadian ini dapat ditelusuri dari meningkatnya gejolak batin para pendeta tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Eropa, khususnya Prancis, tengah menghadapi era di mana agama mulai ditinggalkan oleh generasi mudanya. Gereja-gereja banyak yang kosong, misa-misa semakin sepi, dan semangat religius perlahan tergeser oleh gaya hidup materialistis dan sekuler. Namun di tengah fenomena itu justru muncul segelintir pendeta yang gelisah. Mereka mempertanyakan kembali ajaran yang selama ini mereka sampaikan, menggali ulang sumber-sumber teologi, dan mulai membuka diri terhadap berbagai perspektif sejarah agama, termasuk ajaran Islam yang selama ini kerap menjadi kontroversi di media barat. Para pendeta ini bukanlah sosok yang asing bagi masyarakat sekitar. Mereka adalah pemimpin jemaat yang telah bertahun-tahun mengabdi, mengajarkan kasih, dan membimbing umat mereka. Latar belakang mereka beragam. Ada yang berasal dari keluarga bangsawan lama Prancis. Ada pula yang datang dari kalangan sederhana namun menempuh pendidikan teologi hingga KE Vatikan. Mereka dikenal sebagai tokoh yang patuh pada aturan gereja dan setia pada ajaran Katolik. Namun justru karena kejujuran intelektual mereka dalam mencari kebenaran, benih keraguan itu tumbuh. Mereka menemukan berbagai kontradiksi dalam teks-teks yang mereka pelajari, terutama terkait doktrin Trinitas, penggambaran Yesus sebagai Tuhan, dan peran Nabi Isa dalam sejarah. Momen puncak terjadi ketika mereka berkesempatan mengikuti sebuah kajian lintas iman yang membahas sejarah agama samawi dari perspektif yang lebih luas. Di sana, mereka untuk pertama kalinya mendengar kisah Nabi Muhammad yang jauh dari stigma negatif yang selama ini ditanamkan media. Mereka membaca sendiri terjemahan Al-Quran, mempelajari kehidupan Rasulullah yang penuh kesederhanaan, kejujuran, dan kepemimpinan yang agung. Kisah-kisah tentang keadilan sosial, keberpihakan kepada kaum tertindas, serta konsistensi dalam mengajarkan tauhid membuat mereka terperangah. Semakin dalam mereka meneliti, semakin besar keinginan mereka untuk menyingkap tabir sejarah yang selama ini ditutupi. Menghancurkan patung Yesus bukanlah tindakan spontan yang lahir dari amarah atau dendam. Justru bagi mereka, itu adalah simbol pelepasan diri dari sesuatu yang mereka yakini sebagai penghalang menuju kebenaran yang murni. Patung-patung tersebut selama berabad-abad telah dijadikan objek penghormatan yang bagi mereka kini tampak bertentangan dengan ajaran Nabi Isa sendiri yang tidak pernah meminta disembah, apalagi diwujudkan dalam bentuk patung. Dalam pandangan baru yang mereka pelajari, penyembahan patung adalah bentuk penyimpangan dari tauhid yang diajarkan para nabi. Respon terhadap tindakan ini pun beragam. Gereja Katolik di Prancis langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam perbuatan mereka, menyebutnya sebagai penistaan dan pengkhianatan terhadap iman Kristen. Para pendeta itu segera dicopot dari jabatan mereka. Beberapa di antaranya diisolasi secara sosial, bahkan diancam dengan tuntutan hukum atas dasar perusakan simbol keagamaan. Namun, reaksi masyarakat tidak sepenuhnya negatif. Sebagian menganggap mereka sebagai orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran yang selama ini dibungkam. Diskusi publik merebak. Apakah gereja selama ini memang menyimpan ajaran yang tidak sesuai dengan pesan asli Yesus? Apakah mereka hanya korban indoktrinasi? Sejak kecil, di media sosial, dukungan mengalir deras dari sejumlah komunitas Muslim di Eropa. Mereka tidak serta-merta mengajak para pendeta ini untuk masuk Islam, tetapi memberikan ruang dialog yang jujur dan terbuka. Di sisi lain, kelompok anti-Islam memanfaatkan momen ini untuk menyebar kebencian, menuduh bahwa peristiwa tersebut adalah bagian dari propaganda Islamisasi Eropa. Pemerintah Prancis sendiri mengambil sikap hati-hati, mengingat isu agama di negeri itu sangat sensitif. Mereka menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi dan menjaga toleransi. Yang menarik, fenomena ini tidak hanya berhenti di kota itu saja. Dalam beberapa bulan setelah kejadian tersebut, mulai muncul kabar-kabar serupa dari beberapa wilayah
lain di Prancis dan bahkan negara-negara tetangga seperti Belgia dan Swiss. Gelombang ini memang tidak besar secara jumlah, namun dampak psikologisnya sangat luas. Ia menunjukkan bahwa pencarian kebenaran adalah sesuatu yang alami dan dapat muncul dari kalangan manapun, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi pengajar agama di barisan gereja. Peristiwa yang menggemparkan itu hanyalah puncak dari perjalanan panjang para pendeta di Prancis yang telah lama terombang-ambing dalam lautan pertanyaan. Di balik jubah keimaman yang mereka kenakan, ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Krisis iman yang melanda Eropa bukan hanya dialami oleh umat awam, tetapi juga oleh mereka yang dianggap sebagai pilar agama itu sendiri. Gereja-gereja mulai kehilangan wibawanya, khutbah-khutbah tak lagi menggetarkan hati, dan doa-doa yang mereka panjatkan semakin sering terasa hampa. Dalam sepi malam, banyak di antara mereka yang bertanya dalam hati, apakah jalan yang mereka ajarkan selama ini benar-benar membawa manusia kepada Tuhan yang sejati? Apakah kebenaran hanya sebatas dogma yang diwariskan tanpa ruang untuk dipertanyakan? Pencarian mereka bukanlah hal yang sederhana. Sebagian memulai dengan membaca ulang Injil dalam bahasa aslinya, berusaha menemukan pesan murni Yesus yang mungkin telah terkaburkan oleh sejarah panjang penafsiran gereja. Namun semakin mereka membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mereka mendapati berbagai perbedaan antara Injil yang satu dengan yang lain, bahkan menyadari bahwa banyak bagian Injil yang dipegang saat ini merupakan hasil konsili dan keputusan manusia, bukan wahyu yang tak tersentuh. Kejanggalan ini bukan hanya membuat mereka resah, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari jawaban di luar lingkaran yang selama ini membatasi pandangan mereka. Dalam proses itu, Islam hadir bukan sebagai sesuatu yang mereka cari, melainkan sebagai sesuatu yang menghampiri mereka dengan cara yang tak terduga. Beberapa di antara mereka menghadiri diskusi lintas agama yang diadakan oleh komunitas akademik. Di sana untuk pertama kalinya mereka mendengar kisah Nabi Muhammad yang berbeda dari gambaran negatif media barat. Bukan lagi sosok yang digambarkan penuh kekerasan, melainkan seorang nabi yang hidupnya penuh kasih sayang, kejujuran, dan pengorbanan. Mereka membaca tentang bagaimana beliau membebaskan budak, menghormati tetangga, memuliakan perempuan, dan menjaga hak-hak kaum minoritas. Semua itu bertentangan dengan stereotip yang selama ini mengakar di benak mereka. Ketertarikan itu tumbuh menjadi sebuah dorongan untuk meneliti lebih dalam. Mereka mulai mempelajari Al-Quran, membaca terjemahannya dalam bahasa Prancis, dan menemukan bahwa banyak ajaran yang sejalan dengan pesan Yesus yang mereka kenal. Ketauhidan yang murni, larangan menyembah selain Allah, kewajiban mencintai sesama, dan keadilan bagi semua manusia. Dalam Al-Quran, mereka juga menemukan penghormatan yang tinggi terhadap Nabi Isa, yang disebut sebagai hamba Allah, Nabi, dan Rasul yang mulia, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Hal ini justru memberikan kejelasan yang selama ini mereka cari, bahwa Nabi Isa datang membawa risalah tauhid, dan Nabi Muhammad menyempurnakannya. Perbandingan kitab suci menjadi langkah penting dalam perjalanan mereka. Mereka menemukan bahwa Taurat, Injil, dan Al-Quran memiliki titik temu dalam kisah para nabi, dalam pesan moral, dan dalam seruan untuk menyembah satu Tuhan yang sama. Namun mereka juga tidak bisa menutup mata terhadap perbedaan yang nyata. Teks Al-Quran yang terjaga keasliannya, tanpa perubahan sejak diwahyukan, dibandingkan dengan Injil yang penuh revisi dan interpretasi. Fakta bahwa Al-Quran mengakui dan meluruskan sejarah kenabian justru membuat mereka merasa bahwa kitab ini bukanlah kitab yang ingin menghapus sejarah, melainkan mengembalikannya ke jalur yang benar. Beberapa fakta lain semakin membuka mata mereka. Mereka mendapati bahwa dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memerintahkan penyembahan kepada manusia atau benda, melainkan hanya kepada Allah yang Esa. Mereka juga membaca hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad hidup dalam kesederhanaan, menolak kemewahan, dan bahkan menyapu rumahnya sendiri. Bagi mereka yang terbiasa dengan kemegahan gereja, kemurnian hidup seorang nabi yang diikuti lebih dari 1 miliar orang di dunia itu terasa begitu kontras sekaligus menginspirasi. Jejak kebenaran ini tidak mereka temukan dalam sekejap. Butuh waktu bertahun-tahun, diskusi panjang, bahkan pergolakan batin yang menyakitkan. Mereka harus mempertaruhkan reputasi, kenyamanan, dan posisi mereka di mata gereja. Namun setiap kali mereka mendalami kisah Nabi Muhammad dan mempelajari Al-Quran, mereka merasa mendapatkan kedamaian yang selama ini hilang. Mereka melihat agama bukan lagi sebagai institusi penuh ritual yang kaku, melainkan jalan hidup yang menyentuh akal, hati, dan jiwa. Dalam konteks inilah keputusan mereka menghancurkan patung Yesus dapat dipahami. Itu bukan semata tindakan destruktif,
melainkan puncak dari perjalanan panjang menemukan kebenaran yang lebih murni. Mereka tidak membenci Yesus, justru semakin mencintainya karena menemukan siapa Dia sebenarnya. Seorang nabi yang menyeru kepada tauhid. Mereka meyakini bahwa penghormatan kepada Yesus bukanlah dengan membuat patungnya, melainkan dengan mengikuti ajarannya yang asli, menyembah hanya kepada Allah. Fakta-fakta yang mereka temukan bukan hanya mengubah iman mereka, tetapi juga cara pandang mereka terhadap dunia, terhadap sejarah, dan terhadap diri mereka sendiri. Jejak kebenaran yang mereka temukan ini menjadi bukti bahwa hidayah dapat datang dengan cara yang tak terduga. Dari kebingungan lahirlah pencarian, dari pencarian lahirlah pemahaman, dan dari pemahaman lahirlah keberanian untuk mengambil langkah besar. Mereka tidak tahu mana langkah itu akan membawa mereka. Namun satu hal yang pasti, mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari jabatan, pujian, dan kehormatan dunia, yaitu kebenaran yang menenangkan hati. Nama Nabi Muhammad selama berabad-abad seringkali menjadi perbincangan panas di Barat. Bagi sebagian besar masyarakat Eropa yang tumbuh dalam bayang-bayang sejarah kolonialisme, perang salib, dan propaganda media modern, sosok beliau kerap digambarkan dengan stigma yang jauh dari kenyataan. Di layar televisi dan halaman majalah, beliau kerap dipotret sebagai pemimpin yang keras, bahkan dituduh sebagai penyebab konflik di Timur Tengah. Pandangan sempit itu terus dipelihara, menciptakan jarak yang dalam antara Barat dan Islam. Namun, sejarah memiliki cara sendiri untuk menyingkap kebenaran. Ketika sebagian pendeta Prancis yang sebelumnya hidup dalam lingkaran doktrin gereja mulai mengkaji ulang siapa Nabi Muhammad sebenarnya, mereka terperangah oleh kenyataan yang sama sekali berbeda dari yang pernah mereka dengar. Mereka menemukan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang hidup dengan kesederhanaan yang hampir mustahil dibayangkan bagi seorang pemimpin yang memiliki pengaruh besar. Di tengah padang pasir yang keras, beliau membangun masyarakat bukan dengan pedang, melainkan dengan keteladanan. Sifat-sifatnya yang penuh kasih sayang, sabar, dan pemaaf justru menjadi daya tarik yang membuat ribuan orang rela berkorban demi mengikuti ajarannya. Para pendeta yang mengkaji kehidupan beliau membaca bagaimana Nabi tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri, tidak mendirikan istana, bahkan tidur di atas tikar kasar hingga berbekas di tubuhnya. Dalam setiap riwayat yang mereka pelajari, mereka mendapati seorang manusia yang memimpin dengan hati, bukan dengan hawa nafsu. Akhlak Nabi Muhammad menjadi titik paling menggugah hati mereka. Bagaimana mungkin seorang yang dituduh haus kekuasaan justru mengajarkan kasih sayang kepada musuhnya? Bagaimana mungkin seorang yang difitnah kejam justru memaafkan mereka yang berusaha membunuhnya? Ketika beliau memasuki kembali kota Mekah setelah diusir dan diperangi, beliau tidak mengangkat pedang untuk balas dendam. Sebaliknya, beliau memberikan ampunan kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada mereka yang pernah merencanakan pembunuhannya. Para pendeta itu, yang terbiasa dengan sejarah panjang kekerasan yang dilakukan atas nama agama di Eropa, mendapati paradoks yang menampar hati mereka. Ternyata orang yang selama ini mereka kira ancaman, justru adalah teladan keadilan dan kasih. Yang sejati. Lebih jauh lagi, mereka juga menelusuri mukjizat Nabi Muhammad yang tidak hanya terbatas pada kisah-kisah luar biasa di masa lalu, tetapi juga memiliki relevansi di era modern. Salah satu yang paling menggetarkan mereka adalah Al-Quran itu sendiri, yang hingga kini tetap terjaga keasliannya. Mereka menemukan bahwa di dalam kitab suci itu terdapat pengetahuan yang mendahului zamannya. Penjelasan tentang proses penciptaan manusia, fenomena laut, langit, dan bumi yang sejalan dengan penemuan sains modern. Bagaimana mungkin seorang yang hidup di abad ke-7 mampu menyampaikan hal-hal yang baru terbukti berabad-abad kemudian? Jika bukan karena bimbingan wahyu, mukjizat Nabi tidak hanya berupa kejadian supranatural yang tercatat dalam sejarah, tetapi juga berupa kebenaran yang terus hidup di tengah peradaban yang semakin maju. Kisah Nabi Muhammad menjadi titik balik. Bagi para pendeta itu bukan semata karena kisahnya mengagumkan, tetapi karena kisah itu menjawab kerinduan batin mereka akan figur pemimpin spiritual yang otentik. Mereka selama ini terbiasa mendengar kisah-kisah Nabi dari Alkitab, namun seringkali dibayangi oleh pertentangan antara sifat kemanusiaan dan ketuhanan yang sulit dicerna akal sehat. Ketika mereka mengenal Nabi Muhammad, mereka menemukan keseimbangan yang selama ini hilang. Seorang manusia yang menjadi teladan, bukan Tuhan yang harus disembah. Beliau mengajarkan tauhid dengan murni, tidak meminta penyembahan kepada dirinya, tidak menuntut pemujaan, tetapi hanya mengajak kepada satu Tuhan yang esa. Inilah yang membuat mereka tergerak, bukan karena ancaman,
bukan karena bujuk rayu, melainkan karena mereka mendapati kebenaran yang menyentuh hati dan akal secara bersamaan. Mereka mulai memahami mengapa lebih dari 1 miliar orang di dunia memilih untuk mengucapkan syahadat. Mengapa Islam bertahan dalam berbagai ujian zaman tanpa kehilangan esensinya. Dalam keheningan malam, ketika mereka membaca kembali sirah Nabi Muhammad, mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang sebelumnya tak pernah mereka dapatkan dari ritual-ritual mereka di gereja. Mereka mulai memahami bahwa keimanan bukan sekadar warisan, tetapi pilihan sadar yang lahir dari pengetahuan yang jernih. Bagi mereka, kisah Nabi Muhammad adalah pintu yang membuka jalan menuju pemahaman yang lebih luas tentang hakikat agama dan keberadaan Tuhan. Mereka yang semula skeptis menjadi rindu untuk mengetahui lebih banyak. Mereka yang dulunya berdiri di mimbar untuk menyampaikan ajaran gereja kini mulai membuka hati kepada ajaran yang datang dari tanah Arab lebih dari 14 abad yang lalu. Dan pada akhirnya kisah Nabi itu tidak hanya mengubah pandangan mereka terhadap Islam, tetapi juga mengubah cara mereka memandang diri sendiri, masa lalu mereka, dan masa depan yang kini tampak jauh lebih terang. Peristiwa penghancuran patung Yesus oleh puluhan pendeta di Perancis menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya karena tindakan itu dianggap mencoreng simbol yang telah berakar ratusan tahun, tetapi juga karena ia memicu pertanyaan mendasar. Apakah penghancuran itu sebuah bentuk penghinaan, pengkhianatan, atau justru langkah menuju kebenaran yang lebih hakiki? Gereja Katolik selama berabad-abad telah membangun tradisi visual yang kuat melalui patung, lukisan, dan ornamen yang memadati setiap sudut katedral megah di Eropa. Patung Yesus yang tersalib, patung Maria yang menangis, dan arca para santo bukan hanya sekadar dekorasi, melainkan bagian dari ritus yang menghubungkan umat dengan keyakinan mereka. Di sanalah umat menundukkan kepala, berdoa, bahkan sebagian menganggapnya sebagai media untuk mendekat kepada Tuhan. Namun coma sejarah mencatat bahwa tradisi ini tidak muncul seketika. Pada masa awal kekristenan, penyembahan patung bukanlah sesuatu yang lazim. Jemaat mula-mula hidup dalam kesederhanaan, ibadah mereka lebih banyak berpusat pada doa dan firman. Baru berabad-abad kemudian, setelah pengaruh Romawi meresap dan gereja mulai menjadi institusi besar, patung-patung itu dibangun dengan alasan memperindah gereja dan mempermudah umat mengenal figur-figur suci. Lama-kelamaan, yang semula hanya simbol, berubah menjadi objek penghormatan berlebihan. Disinilah para pendeta yang kini mengguncang Prancis mulai mempertanyakan, apakah Yesus pernah memerintahkan hal ini? Apakah patung-patung itu bagian dari risalah asli yang dibawa Nabi Isa? Dalam Injil sendiri tidak ditemukan satupun perintah Yesus yang menyuruh umatnya membuat patung dirinya lalu bersujud di hadapannya. Justru, dalam banyak ayat Perjanjian Lama yang menjadi rujukan Yesus, terdapat larangan membuat patung atau gambar untuk disembah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Demikian pesan yang mereka temukan. Fakta ini semakin memperdalam kegelisahan mereka. Patung-patung yang kini mereka hancurkan, dalam pandangan baru mereka, bukan lagi simbol kasih atau pengingat iman, melainkan tembok yang menghalangi tauhid murni. Pandangan Islam terhadap patung justru memberikan titik terang bagi mereka. Dalam Islam, penyembahan patung atau pemberian penghormatan khusus kepada benda mati adalah bentuk syirik, dosa besar yang menyalahi tujuan utama penciptaan manusia, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Sejak awal risalah Nabi Muhammad, penghancuran berhala menjadi simbol pembebasan manusia dari perantara-perantara yang tidak seharusnya ada dalam hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ka'bah yang dahulu penuh dengan patung-patung berhala dibersihkan oleh Rasulullah hingga menjadi rumah suci tauhid. Para pendeta yang mendalami hal ini mendapati kesamaan pesan dengan larangan yang pernah mereka baca dalam kitab-kitab lama mereka. Perbedaannya, Islam konsisten menegakkan larangan itu hingga akhir zaman. Ketika mereka akhirnya mengambil langkah menghancurkan patung Yesus, banyak yang menganggap itu sebagai pengkhianatan terhadap gereja. Mereka dicap sebagai perusak warisan budaya, bahkan sebagai agen yang hendak memecah belah umat Kristiani. Namun, dari sudut pandang mereka, itu adalah simbol penolakan terhadap penyembahan yang tidak diajarkan oleh nabi mereka sendiri. Mereka tidak menghancurkan patung karena membenci Yesus. Sebaliknya, mereka ingin menghormatinya dengan cara yang benar, yaitu dengan menghapus kemusyrikan yang selama ini membayangi figur tersebut. Bagi mereka, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan spiritual, meski harus dibayar dengan kehilangan jabatan, dicaci oleh masyarakat,
dan dikucilkan oleh lingkungan mereka. Peristiwa ini menjadi cermin yang memaksa banyak orang di Eropa merenung. Apakah penghormatan kepada Yesus harus selalu diwujudkan dalam bentuk fisik yang megah atau justru dalam pengamalan ajarannya yang asli? Apakah gereja selama ini mempertahankan patung-patung itu demi spiritualitas umat atau demi tradisi yang telah bercampur dengan kepentingan politik dan ekonomi? Gelombang diskusi merebak dari seminar teologi hingga perdebatan di media sosial. Sebagian mendukung langkah para pendeta itu sebagai keberanian melawan kebekuan. Sebagian lagi mengutuknya sebagai perusakan iman. Dari sudut pandang Islam, apa yang mereka lakukan dapat dilihat sebagai fitrah manusia yang kembali mencari Tuhan, tanpa perantara. Tauhid yang menjadi inti risalah semua nabi, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tidak membutuhkan simbol-simbol yang membelenggu. Tauhid mengajarkan hubungan langsung antara manusia dengan Sang Pencipta tanpa patung, tanpa perantara, dan tanpa ritual yang berlebihan. Inilah yang mulai mereka rasakan, kebebasan untuk berdoa langsung kepada Allah, tanpa perlu memandang arca yang bisu dan tak berdaya. Hancurnya patung-patung itu akhirnya menjadi peristiwa yang lebih dari sekadar penghancuran benda. Ia adalah simbol kehancuran sekat-sekat yang selama ini menutup jalan mereka menuju pemahaman yang lebih murni. Ia menandai lahirnya keberanian untuk melepaskan diri dari apa yang diwariskan tanpa pemikiran kritis, menuju keyakinan yang lahir dari kesadaran dan ilmu. Bagi dunia luar, itu mungkin tampak sebagai tindakan ekstrim. Namun bagi mereka yang menjalaninya, itu adalah pembebasan, bukan pengkhianatan, melainkan perjalanan pulang kepada Tuhan. Yang fenomena ini juga menjadi pelajaran bagi dunia Islam, bahwa kebenaran tidak bisa dipaksakan dengan paksaan atau kekerasan. Ia muncul dari proses panjang, pencarian yang jujur, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Penghancuran patung Yesus di Prancis mungkin hanya permulaan dari babak baru pencarian spiritual yang lebih luas di Eropa, di mana simbol-simbol akan gugur satu persatu, tetapi makna sejati akan lahir dan mengakar. Peristiwa penghancuran patung Yesus oleh puluhan pendeta di Prancis bukan hanya mengguncang ranah lokal, melainkan segera merambat menjadi isu internasional yang memancing beragam reaksi dari berbagai pihak. Dunia yang kini terhubung dengan kecepatan informasi tak memungkinkan peristiwa sebesar itu untuk berlalu tanpa menjadi bahan perdebatan publik. Dari Vatikan hingga Parlemen Eropa, dari stasiun televisi global hingga forum-forum digital, berita ini menyebar dan menyalakan percikan diskusi yang tak jarang berujung pada ketegangan. Vatikan sebagai pusat Gereja Katolik Roma merespons peristiwa ini dengan sikap tegas namun berhati-hati. Paus mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan penghancuran simbol keagamaan itu, menyebutnya sebagai tindakan yang melukai kesakralan umat Katolik dan merusak warisan rohani yang telah dijaga berabad-abad. Dalam pernyataan tersebut, Vatikan menegaskan bahwa patung-patung itu bukanlah objek penyembahan melainkan sarana pengingat iman, sebuah argumen yang sudah menjadi dasar teologis selama berabad-abad. Meski demikian, di balik nada kecaman itu, beberapa pengamat menduga adanya kegelisahan yang lebih mendalam di dalam tubuh gereja. Apakah fenomena ini sekadar kasus terisolasi atau tanda dari gelombang yang lebih besar, gelombang keraguan yang mungkin telah lama menggerogoti tubuh gereja dari dalam? Pemerintah Prancis pun tidak tinggal diam. Dalam suasana yang masih dibayangi oleh ketegangan hubungan antara negara dan agama, apalagi dengan sejarah panjang Prancis sebagai negara sekuler, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi. Menteri Dalam Negeri menggelar konferensi pers, menegaskan bahwa tindakan penghancuran itu akan diusut secara hukum karena menyangkut perusakan properti publik dan simbol keagamaan. Namun, nada yang digunakan cenderung netral. Mereka menghindari menyebut para pendeta itu sebagai pengkhianat, melainkan hanya sebagai pihak yang melanggar aturan. Beberapa anggota Parlemen Eropa ikut bersuara. Sebagian mendukung sikap tegas pemerintah demi menjaga harmoni sosial. Sementara yang lain justru menganggap peristiwa ini sebagai cermin dari kebebasan berekspresi yang harus dihargai meskipun tidak populer. Di luar Eropa, reaksi pun bermunculan. Negara-negara mayoritas Katolik seperti Italia, Spanyol, dan Filipina menyampaikan keprihatinan mendalam. Mereka menganggap bahwa tindakan itu dapat merusak hubungan antaragama yang selama ini dijaga melalui dialog. Namun dari belahan dunia lain, terutama dari beberapa negara Muslim, suara yang terdengar justru berbeda. Mereka melihat peristiwa ini sebagai sinyal bahwa semakin banyak orang di Eropa mulai membuka mata terhadap ajaran tauhid yang murni. Sejumlah ulama di Timur Tengah bahkan menyebutnya sebagai pertanda zaman yang menunjukkan bahwa fitrah manusia akan kembali kepada kebenaran, meski melalui jalan yang penuh gejolak.
Media internasional memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Beberapa media barat arus utama memilih menyajikan peristiwa ini dengan sudut pandang yang cenderung mempertanyakan motif di balik tindakan para pendeta. Mereka mengangkat isu dugaan infiltrasi ideologi asing, menyebut kemungkinan adanya pengaruh kelompok tertentu yang ingin melemahkan posisi gereja di Eropa. Di sisi lain, media alternatif dan beberapa jurnalis independen justru menyoroti sisi lain dari kisah ini. Kegelisahan iman para pendeta, perjalanan intelektual mereka, dan fakta-fakta yang mereka temukan dalam ajaran Islam. Pertarungan narasi pun tak terelakkan. Apakah ini fakta murni atau propaganda yang dibesar-besarkan untuk kepentingan tertentu? Dampaknya terhadap umat Islam di Eropa sangat terasa. Di satu sisi, mereka mendapatkan angin segar dari peristiwa ini. Banyak yang merasa peristiwa itu akan membuka jalan bagi dialog yang lebih jujur tentang Islam dan sejarahnya. Komunitas Muslim di Prancis yang selama ini sering menjadi sorotan negatif, mendadak mendapat simpati dari sebagian pihak yang mulai mempertanyakan narasi lama tentang mereka. Namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi gelombang baru kecurigaan. Kelompok-kelompok anti-Islam menggunakan momen ini untuk memperkuat propaganda bahwa Islam tengah menggerogoti fondasi Eropa. Tuduhan tentang Islamisasi kembali merebak, memicu perdebatan sengit di media sosial dan forum publik. Gelombang reaksi ini juga memunculkan efek domino yang tak kalah signifikan. Meningkatnya permintaan untuk menggelar dialog antaragama yang lebih mendalam dan terbuka. Beberapa gereja mulai mengundang cendekiawan Muslim untuk memberikan penjelasan tentang tauhid, tentang posisi Nabi Isa dalam Islam, dan tentang mengapa penyembahan patung dianggap bertentangan dengan monoteisme sejati. Di kampus-kampus Eropa, diskusi mengenai sejarah agama kembali menggeliat mengungkap fakta-fakta yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Fenomena ini, meskipun menuai kontroversi, memperlihatkan bahwa dunia sedang bergerak menuju fase baru, di mana kebenaran tidak lagi bisa dikurung oleh tembok-tembok institusi. Akses terhadap informasi membuat siapapun dapat memeriksa ulang keyakinannya, mempertanyakan doktrin yang diwariskan, dan mencari jalan yang lebih dekat kepada kebenaran sejati. Reaksi yang muncul dari peristiwa di Prancis bukan sekadar riak kecil dalam sejarah, tetapi potret dari pertarungan besar antara warisan lama yang mulai goyah dan pencarian spiritualitas yang lebih murni. Gelombang itu masih akan terus berlanjut dengan arah yang belum pasti. Apakah ia akan membawa Eropa menuju era baru di mana dialog antaragama lebih jujur dan terbuka? Ataukah ia justru akan memicu benturan yang lebih tajam antara kelompok-kelompok yang berseberangan? Yang jelas, peristiwa ini telah mengubah lanskap percakapan global tentang agama, iman, dan masa depan spiritualitas manusia. Dan di tengah semua itu, umat Islam di Eropa berada pada titik krusial, antara menjadi saksi perubahan atau menjadi bagian aktif dari sejarah yang sedang ditulis kembali. Hidayah seringkali datang dengan cara yang tak terduga, mengalir pelan di sela-sela kegelisahan manusia, atau kadang hadir bagaikan gelombang besar yang menghancurkan tembok keraguan. Perjalanan puluhan pendeta di Prancis menuju Islam adalah bukti nyata bahwa kebenaran dapat meretas batas-batas budaya, tradisi, bahkan institusi yang selama berabad-abad berdiri kokoh. Di balik berita besar tentang penghancuran patung-patung Yesus, tersembunyi kisah-kisah pribadi yang penuh gejolak, pengorbanan dan keberanian untuk mengambil langkah yang tak banyak orang sanggupi. Mereka bukan hanya meninggalkan keyakinan lama, tetapi juga melepaskan kenyamanan, reputasi, bahkan masa depan yang sudah lama mereka bangun. Kesaksian para pendeta itu beragam, namun memiliki benang merah yang sama. Sebuah perjalanan batin yang panjang, penuh pertanyaan yang tak lagi bisa mereka diamkan. Salah satu dari mereka yang pernah menjadi pemimpin jemaat di sebuah katedral tua, mengisahkan bagaimana setiap kali ia memimpin misa, hatinya justru terasa kosong. Doa-doa yang ia panjatkan seperti menggantung di udara tanpa arah. Ia mulai mencari, membaca kembali teks-teks kuno, dan tanpa ia sadari, langkah itu membawanya mengenal Islam. Ada pula yang mengaku tergerak setelah menyaksikan kehidupan sederhana seorang Muslim di lingkungannya, seorang tetangga yang selalu jujur, ringan tangan membantu, dan tak pernah mengeluh meskipun hidup dalam tekanan sosial. Dari contoh kecil itulah benih penasaran tumbuh yang kemudian mengantarkannya mempelajari Al-Quran dan kisah Nabi Muhammad. Namun, perjalanan menuju Islam tidak pernah berjalan mulus bagi mereka. Sejak berita itu mencuat, tekanan datang dari berbagai arah. Keluarga yang kecewa,
rekan sepelayanan yang menganggap mereka pengkhianat, bahkan sebagian masyarakat yang tak segan melontarkan ancaman. Mereka kehilangan tempat tinggal yang selama ini diberikan gereja, kehilangan penghasilan, bahkan beberapa harus hidup berpindah-pindah karena dianggap membawa aib. Tantangan ini tidak hanya fisik tetapi juga psikologis. Mereka harus menghadapi rasa sepi yang dalam, ditinggalkan orang-orang yang dulu memanggil mereka bapak rohani. Ada di antara mereka yang mengaku sempat terguncang hebat, hampir kembali ke kehidupannya yang lama demi kenyamanan. Tetapi hati mereka sudah tidak lagi bisa berbohong. Mereka telah merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Proses mengenal Islam bagi mereka bukan sekadar membaca 1-2 buku, melainkan perjalanan intelektual dan spiritual yang bertahun-tahun lamanya. Setelah menemukan titik keyakinan, mereka akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, suatu deklarasi sederhana, namun penuh makna yang menghapus seluruh dosa masa lalu dan membuka lembaran baru kehidupan. Dari sana, mereka mulai mempelajari dasar-dasar Islam, salat, puasa, zakat, hingga pemahaman yang lebih dalam tentang tauhid. Yang mengejutkan bagi banyak dari mereka adalah kesederhanaan ajaran Islam yang begitu logis dan dekat dengan fitrah manusia. Tidak ada hierarki yang membatasi hubungan hamba dengan Tuhannya. Tidak ada perantara yang harus didewakan. Semua manusia setara di hadapan Allah. Inilah yang mereka cari selama ini. Sebuah agama yang tidak membebani dengan simbol-simbol kosong, melainkan memandu dengan jalan lurus. Bagaimana umat Islam menyambut mereka? Responnya beragam, namun sebagian besar penuh sukacita dan kehangatan. Banyak komunitas Muslim di Prancis yang membuka pintu rumahnya untuk mereka, memberikan tempat tinggal sementara, membantu mereka memulai hidup baru, bahkan mengajarkan mereka cara beribadah dengan sabar. Masjid-masjid kecil di pinggiran kota menjadi tempat di mana mereka belajar merangkai doa dalam bahasa Arab, sesuatu yang dulu terasa asing namun kini menjadi bagian dari keseharian. Namun, ada pula segelintir kelompok yang justru bersikap curiga, khawatir mereka adalah bagian dari agenda tersembunyi untuk memecah belah umat. Keraguan ini bisa dipahami, mengingat sejarah panjang politik dan propaganda di Eropa. Tetapi seiring waktu, keikhlasan para mu'alaf ini mulai terbukti. Hidayah yang mereka dapatkan menjadi semacam obor yang tak hanya menerangi hidup mereka, tetapi juga memberi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Ada di antara mereka yang kini aktif berdakwah dengan cara yang lembut, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kisah perjalanan mereka yang tulus. Mereka berbicara di hadapan mahasiswa, menghadiri forum antaragama, bahkan menulis buku tentang pengalaman spiritualnya. Dari sana banyak orang yang sebelumnya memandang Islam dengan kecurigaan mulai membuka mata. Mereka melihat bahwa Islam bukanlah agama yang datang dengan paksaan, melainkan dengan undangan yang rasional dan menyentuh hati. Perjalanan hidayah ini juga menjadi ujian bagi umat Islam itu sendiri. Apakah mereka siap menyambut saudara baru dengan tangan terbuka? Apakah mereka siap mendampingi proses belajar yang panjang, penuh rintangan, dan kadang membutuhkan pengorbanan? Sejauh ini, meskipun banyak kendala, sinyal positif sudah terlihat. Perlahan-lahan, kehadiran para mantan pendeta ini menjadi jembatan antara dua dunia yang dulu terpisah oleh dinding tebal prasangka. Akhirnya, koma kisah mereka menunjukkan bahwa kebenaran tak pernah mengenal batas geografis atau status sosial. Dari gereja yang dingin, mereka melangkah ke masjid yang hangat. Dari mimbar yang penuh doktrin, mereka menuju sajadah yang penuh ketenangan. Dari seruan yang membingungkan, mereka kini mengenal panggilan adzan yang mengajak kepada keberadaan Tuhan yang esa. Dan meski perjalanan mereka penuh onak dan duri, satu hal yang mereka yakini, lebih baik hidup dalam kebenaran yang berat daripada hidup dalam kebohongan yang nyaman. Peristiwa yang menggemparkan di Prancis itu bukan sekadar berita sensasional yang mengisi halaman-halaman media internasional. Ia adalah cermin yang memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan Islam di tengah peradaban yang selama ini dikenal dingin terhadap agama. Saat puluhan pendeta memilih untuk menghancurkan patung-patung yang dulu mereka agungkan, lalu menemukan ketenangan dalam ajaran tauhid, dunia seakan diingatkan bahwa kebenaran tidak akan selamanya bisa disembunyikan di balik tembok-tembok dogma dan kepentingan institusi. Bagi umat Islam di seluruh dunia, momen ini bukan hanya bahan renungan, melainkan juga pelajaran besar, bahwa hidayah milik Allah, dan bahwa Islam, meskipun sering difitnah, tetap memiliki daya tarik yang tak dapat dipadamkan. Tanda kebangkitan Islam di Eropa sesungguhnya sudah terlihat sejak beberapa dekade terakhir. Jumlah mu'alaf terus meningkat meski seringkali tak mendapat sorotan media utama.
Generasi muda Eropa yang jenuh dengan materialisme mulai mencari makna hidup yang lebih dalam, dan Islam dengan kesederhanaannya, dengan kejelasan tauhidnya, menawarkan jawaban yang rasional sekaligus menenangkan jiwa. Peristiwa di Prancis hanyalah salah satu puncak gunung es yang kini mulai mencuat ke permukaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Islam sering ditempatkan sebagai agama asing di mata Barat, nilai-nilainya justru mulai diterima ketika manusia kembali berpikir jernih dan melepaskan beban prasangka. Namun, coma fenomena ini juga menuntut kebijaksanaan besar dalam strategi dakwah, terutama di negeri-negeri di mana Muslim masih menjadi minoritas. Dakwah yang efektif bukanlah yang memaksa atau menggebu-gebu, melainkan yang menyentuh hati, menunjukkan keteladanan, dan memaparkan kebenaran tanpa memaksakan. Pengalaman para pendeta yang kini menjadi Muslim membuktikan bahwa mereka bukan ditarik oleh retorika agresif, tetapi oleh kejujuran ilmiah dan keindahan akhlak yang mereka temui. Ini menjadi pengingat bagi umat Islam dunia bahwa misi dakwah harus mengutamakan hikmah, kesabaran, dan keterbukaan dialog. Islam tidak membutuhkan propaganda murahan. Ia hanya perlu ditampilkan sebagaimana adanya, lurus, bersih, dan penuh rahmat. Di sisi lain, umat Islam juga harus belajar menyikapi peristiwa ini dengan hikmah, bukan euforia. Terkadang ketika mendengar kabar mu'alaf dalam jumlah banyak, sebagian umat tergesa-gesa menganggapnya sebagai kemenangan besar dan merayakannya berlebihan. Padahal, di balik itu ada manusia-manusia yang sedang berjuang mempertahankan iman mereka di tengah tekanan sosial, politik, dan bahkan ancaman fisik. Mereka membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar tepuk tangan dari jauh. Euforia yang berlebihan juga dapat memicu reaksi balik dari pihak-pihak yang merasa terancam, sehingga justru mempersempit ruang dakwah yang sedang terbuka. Maka yang lebih dibutuhkan adalah sikap rendah hati, penuh syukur, dan kesiapan untuk membimbing mereka agar dapat menjadi bagian dari umat ini secara utuh. Harapan masa depan bagi Islam di Eropa dan dunia tampak semakin jelas. Islam perlahan kembali menjadi cahaya peradaban. Bukan melalui penaklukan bersenjata, bukan pula melalui hegemoni politik, tetapi melalui keindahan nilai yang ia bawa. Keadilan sosial, kesetaraan, kebersihan akidah, dan kedamaian batin. Jika umat Islam mampu mengambil pelajaran dari peristiwa di Prancis ini, maka langkah depan bukan hanya menguatkan komunitas internal, tetapi juga menghadirkan Islam sebagai solusi bagi krisis spiritual yang melanda dunia modern. Bayangkan jika umat Islam dapat menampilkan wajah yang ramah, intelektual yang mencerahkan, dan solidaritas yang nyata. Bukankah itu akan menjadi daya tarik yang jauh lebih kuat daripada 1000 khutbah di jalanan? Di masa depan, peran umat Islam bukan hanya menjaga keimanan mereka sendiri, tetapi juga menjadi saksi kebenaran di tengah masyarakat global yang sedang mencari arah. Kisah para pendeta itu adalah bukti bahwa fitrah manusia selalu merindukan yang esa, meski harus melalui jalan berliku. Dari penghancuran patung-patung hingga pengucapan syahadat, dari katedral tua hingga masjid-masjid kecil di pinggiran kota, semua itu adalah bagian dari mozaik besar perjalanan manusia menuju cahaya. Pertanyaannya kini, apakah umat Islam siap menjadi penerang yang konsisten atau justru akan larut dalam kebanggaan sesaat tanpa memberikan bimbingan yang dibutuhkan? Pelajaran besar ini juga menuntut introspeksi. Apakah umat Islam sendiri sudah menjalankan ajarannya dengan benar? Apakah mereka sudah menunjukkan akhlak sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad, sehingga orang lain dapat melihat Islam bukan hanya dalam buku, tetapi dalam perilaku nyata? Jika tidak, maka kebangkitan yang kini tampak hanyalah riak yang akan segera pudar. Namun, jika pelajaran ini benar-benar dipahami, jika umat mampu memperbaiki diri, menguatkan pendidikan agama, membangun ekonomi yang mandiri, dan mempererat persatuan, maka peristiwa di Prancis hanya akan menjadi awal dari rangkaian kebangkitan yang lebih luas. Pada akhirnya, sejarah selalu memilih siapa yang mampu bertahan dengan kebenaran. Islam pernah memimpin dunia ketika ia menjadi sumber ilmu pengetahuan, etika, dan keadilan. Kini, dunia kembali haus akan nilai-nilai itu. Dari Eropa hingga Asia, dari Afrika hingga Amerika, manusia sedang mencari pegangan di tengah kekacauan modernitas. Peristiwa penghancuran patung Yesus oleh pendeta-pendeta Prancis itu hanyalah satu bab kecil dari kisah besar yang sedang ditulis ulang. Dan umat Islam, jika mereka mau, dapat menjadi penulis utama kisah itu, bukan dengan tinta kekuasaan, melainkan dengan cahaya petunjuk yang abadi.